Haleluya, puji Tuhan. Semoga kita dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Kali ini kita akan menjamu tamu-tamunya dengan muridnya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yaitu Om Wali, dan bersama rekan-rekan baik Metatron, baik yang lain juga yang hadir. Jadi tema kali ini sambungan dari video dengan judul Yesus itu adalah Allah. Bagaimana video berikut berlangsung? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita simak dengan baik-baik agar apa yang disampaikan oleh Kak Agatha dan rekan-rekan dalam video ini bisa kita resapi, kita renungkan yang menjadi poin dalam pertumbuhan iman kita. Biar yang ragu juga akan terteguhkan dalam Yesus Kristus. Let me do that. Maling. Akhlakul Karimah seperti apa? Siapa yang jadi role modelnya? Apakah Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad sebagai role model utama. Sebagai role model utama. Apa yang bisa dipetik dari Nabi Muhammad, Bang? Kita ambil contoh. Nabi Muhammad di Islam itu ada puasa ya. Setuju nggak? Pasti ya. Ya, betul. Setuju ya. Nabi Ya. Muhammad pernah Yang bisa puasa. dipetik, Prop, yang bisa dipetik, petik mangga. Astaga. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berpuasa nggak, bro? Iya jelas karena dia yang mencontohkan itu. Oke, saya boleh minta dalilnya satu Nabi Muhammad berpuasa sebulan penuh pada saat bulan Ramadan. Dalil apa? Anda bilang Nabi Muhammad puasa. Katanya dia suri tauladan, ya kan? Al-Quran mengatakan dia suri tauladan. Jadinya Oh, ini Rabu Amsari. akhlakul karimah. Ini sarang tuh. Sebentar Bang Hindu. Ya, ada nggak narasi di mana Nabi Muhammad itu puasa? Contoh aja, puasa kita ngomong. Seumur hidup, dia kan meninggal kan 63 tahun kan? Dia lahir tahun 571, meninggal tahun 632. Dari tahun 571, oke lah, katakan nggak usah tahun 571 ya. Dari zaman dia terima wahyu sampai dia meninggal, dia pernah puasa nggak? Pernah lah. Dalilnya di hadis. Pernah lah. Pernah. Pernah. Kalau Anda bilang pernah, berarti Anda belum pernah baca hadisnya. Apa hadisnya? Aisyah meriwayatkan Nabi Muhammad tuh nggak pernah berpuasa semasa hidupnya. Itu dari hadis riwayat siapa? Bukhari, ya. Bukhari Muslim. Iya, hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Sahih Muslim, ya. Bahkan di dalam hadis yang satu lagi, Nabi Muhammad waktu bulan Ramadan di waktu peristiwa Fatu Mekah, tahu peristiwa Fatu Mekah ya? Ya, penaklukan Mekah. Itu bulan Ramadan kan? Ya. Dia puasa nggak di situ? Puasa hampir seluruh kaum muslimin pada saat itu puasa. Oh, dia nggak puasa, bro. Dia nggak Ada berpuasa. hadisnya? Sebentar. Ini ada yang typing, Prop. Baginda itu kena GERD, jadi nggak bisa puasa. Ini kena GERD, sakit. Lanjut. Asam Kayak lambung. gue. Ada hadisnya? Ada. Bentar. Ada. Kalian cariin saya hadis Nabi Muhammad berpuasa ya. Ini saya tunjukin hadisnya. Bukhari 3940 ya. Sekalian cariin saya hadisnya Nabi Muhammad puasa sebulan penuh semasa hidupnya. Coba aku bantu ya, Bukhari 3940. Bukhari 3940. Ini loh, Pok. Tahun salah satu. Iya, dulu. Saya kalau ngobrolin puasa gini bawaannya pengen nyanyi loh, Bang. Nyanyi apa tuh? Ramadan,
Ini 3940 lewat ilmu Islam. Sisa ini aja situs yang selamat. Yang lain udah take down semua. Karena yang buka orang Kristen. Nih. Wah, Ibnu Abbas, kita nggak usah baca perawinya, bahwa Ibnu Abbas memberitakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penaklukan Mekah pada bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, kudengar Said bin Musayyab juga seperti itu, dan Ubaidillah bin Abdullah, ia mengabarinya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa hingga ketika beliau sampai di Hadid, sebuah mata air antara Kudait dan Usfan, beliau membatalkan puasanya dan terus beliau tidak puasa hingga bulan yang dijadikan beliau puasa selesai. Ya, memang dalam Islam memang untuk Oke. puasa sendiri itu Carikan bisa saya di mana Nabi Muhammad puasa 1 bulan Ramadan full. Kalau untuk itu saya bisa mencari, tapi ya belum, tidak bisa. Nggak bisa ini sekarang ya? maksudnya. Oh, ya udah. Nggak bisa sekarang ya. Berarti Tapi masih kalau menurut diragukan saya, ya, kesuri tauladanannya. enggak, itu gini, maksud saya hukum puasa itu memang kalau untuk perjalanan jauh atau ada sesuatu yang memberatkan memang bisa dibatalkan. Ada hukumnya seperti itu. Oh iya, berarti dasar puasa Jadi bisa itu diganti puasanya hari-hari lain. Kalau misalkan tidak mampu puasa, itu bisa diganti dengan memberi makan 1 kali orang miskin setiap kali puasa. Bayarnya seperti itu. Iya bang, yang kita ngomongin ini suri tauladannya sendiri nggak ngikutin apa kata Al-Quran. Apakah Yang mengikuti dia kan puasa. Apakah masih pantas beliau disandang sebagai suri tauladan sementara dia sendiri Ini konteksnya puasa ya. Jadi kalau menurut saya Nabi sendiri dia tetap berpuasa, Oh, nggak bisa di pakai bulan asumsi. Ramadan. Lah itu kan tadi puasa dia. nggak bisa pakai asumsi. Puasa di Berpuasa. sini dia hanya puasa 1 hari sampai di sumur Kadid, dia full selama sebulan, dia membunuh orang di Mekah, menghancurkan berhala orang-orang Quraisy. Nggak ada dia membunuh orang di Mekah, itu nggak ada. Oke, Nabi Ya, Muhammad tidak pernah membunuh orang. di membunuh orang yang pas di Mekah itu nggak ada. Fatul Mekah itu dia Mekahnya sudah takluk ya, jadi tidak ada pembunuhan di sana. Anda tahu nama-nama orang yang dibunuh di sana? Enggak. Enggak. Ada penyair, ada cewek 2. Tahu? Enggak. Dalam perang memang ada, pasti dalam perang pasti ada yang terbunuh. Cewek nggak ikut perang. Entah dari kaum muslimin, entah dari kaum Quraisy kafir, pasti ada yang terbunuh dalam perang dimanapun itu, perang salib atau perang apapun itu ada. Jangan begitu caranya. Oke, kita buka lagi Bukhari 1405. Ya. Anda bilang Nabi Muhammad nggak pernah bunuh orang kan? Pernah pasti, karena dia perang kan, ikut perang pasti dia pernah Oke, membunuh. ini kira-kira perang nggak? Sisanya ya. Kita buka, aku bacain ya. Nih. Ada sekelompok orang dari Bani Uraina yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati mereka dengan memberi bagian dari zakat unta yang mereka meminum susu-susunya dan air kencingnya. Jadi kasih susu dan air kencing. Namun kemudian orang-orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara 3 hingga 10. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang, akhirnya mereka dibawa ke hadapan beliau, lalu kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas, lalu menjemur mereka di bawah panas dan ditindih dengan bebatuan. Hadis ini juga dikuatkan oleh Abu Qalabah dan Humay dari Sabit. Dipanggil besok. Mati nggak kira-kira ini bang? Tangannya dipotong, kakinya dipotong, matanya dicongkel dengan besi panas, terus dijemur, habis itu ditimpa dengan batu. Mati nggak kira-kira? Mati. Nah, baik nggak ini kira-kira?
si beliau ini? Itu hukuman sih, hukuman. Itu karena Iya, ini dia pelakunya mencuri unta kan. Ini pelakunya siapa, Bang? Kalau Jadi hukuman, gini konteks, kalau kalau untuk hukuman, hukuman, karena dia kan membunuh pada saat itu, membunuh dan mencuri unta kan. ya. Jadi Iya kan, yang membunuh siapa? membunuh Yang dan membunuh mencuri mereka siapa? unta kan. Iya, yang membunuh mereka siapa? Siapa? Yang membunuh mereka ini siapa? Yang memotong tangan, memotong kaki ini siapa? Nabi. Di Nabi. hadis itu Ini Nabi. perang nggak? Ini perang nggak? Itu konteksnya hukuman, Pak, bukan perang. Bukan perang ya? Berarti tadi yang Anda Bukan. bilang bahwa Nabi Muhammad membunuh hanya karena perang, gugur ya? No, ini hukuman. Hukuman Hukuman apa? nyawa di mak. No, enggak gini. Ya, ini hukuman. Nyawa dibayar nyawa. Hukuman apa? Ya, jadi nabimu ini yang jelas dia melakukan pembunuhan di luar perang. Kamu sudah mengakui. Kalau masalah Ya. hukuman nyawa dibayar nyawa, ya kita tanya kembali. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi dia pernah bunuh orang nggak? Konteksnya perang kalau dia. Nggak. Sebelum Membunuh jadi nabi orang. dia pernah bunuh orang nggak? Enggak. Setelah dia jadi nabi pernah bunuh orang nggak? Pas perang ya. Oh ini Karena kan nggak mempertahankan perang. diri. Jangan ngomong perang. Ini konteksnya menghukum, Pak. Hukuman. Iya, ini konteksnya bukan Hukuman. perang. Jadi saya tanya, No, Nabi hukum. Muhammad Ini setelah syariat. jadi nabi pernah bunuh orang nggak? Selain perang? Pernah kan di sini di hadis Ya disebutkan. udah, berarti dia tidak lebih baik daripada sebelum dia jadi nabi. Jawabannya itu. Nah. Enggak, maksud saya seperti ini. Saat perang itu kan mempertahankan diri. Nah, saat pas di hadis yang Sebelum tadi itu kan sebelum dia jadi nabi, ya dia nggak pernah bunuh orang. Hukum itu udah berlaku belum? Hukum tadi kisos itu belum, belum. Oke, belum. berarti hukum kisos itu membuat dunia lebih baik nggak dengan adanya Iya, hukum seperti itu? Hah? iyalah, iyalah. Kenapa nggak dipakai di seluruh dunia saat ini? Untuk dipakai seluruh dunia itu kan bukan dipenuhi oleh orang-orang yang satu golongan ya. Loh, Jadi beda-beda kebudayaan dan sebagainya. Ada oke. apalagi ada hak asasi manusia, HAM dan sebagainya, di mana orang menafsirkan HAM itu kan berbeda-beda, gitu. Jadi ya tidak akan bisa dipakai di seluruh dunia hukum Berarti hukum kisos itu. hukum Allah tidak relevan digunakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Setuju? Tidak relevan seperti Ya hukum potong tangan, potong kaki tadi, congkel mata. ya Ya tidak bukan relevan hukum. kan? Error kan berarti? Assalamualaikum. Ya, artinya negara-negara Islam pun tidak mau menggunakan itu. Belum lagi Ada tadi kita di lihat Arab Saudi ada. Di Arab Saudi ada. potong Hukumnya tangan, kisos. potong kaki, Ya, mencongkel mata. kalau Mencongkel mata mencongkel sebenarnya. mata enggak, paling penggal kepala. Oh ya udah, berarti ini mencongkel mata ini dari siapa? Dapat dari mana Muhammad? Makanya saya bilang gini ya, kalau ada hukum penggal kepala, oke lah, Muhammad nangkep eksekusi ya, jadi dia mati langsung. Ini penyiksaan ini udah sakit jiwa bro. Coba kamu lihat ini ya, memotong tangan, memotong kaki, mencongkel mata. Apakah ini pernah dilakukan juga sama Arab Saudi? Memotong tangan dan kaki, mencongkel mata dengan besi panas, lihat nih ya, lalu menjemur mereka di bawah panas dan ditindih dengan bebatuan. Ada nggak Ya. negara yang menggunakan hukum ini? Kalau Anda mengatakan hukum ini benar, ada nggak negara mana yang menggunakan hukum seperti ini, Bro? Tapi mohon maaf ya, ini saya juga pernah baca loh di Injil juga ada hukum seperti ini, malah lebih keras kalau menurut saya. Kamu jawab dulu ini. Injil nggak ada hukum seperti ini, Bro. Kamu Ada, cari saya pernah Injil baca. dari Matius sampai Wahyu nggak ada. Ada, jadi Kamu apa cari itu ya? gini bro, daripada kamu cari Hukum- tentang hukum- Matius, kamu hukum cari Allah aja gitu. nabimu itu puasa 1 bulan full, itu aja. Enggak, maksud saya ini berbandingan aja gitu ya. Ini kan hadis ya, hadis itu kan kadang ada yang sohih, ada yang doif gitu Loh kan. ini hadis Bukhari, Sahih Bukhari, nggak ada namanya doif Bukhari bro. Ada bang, ada. Setiap, Mana ada doif Bukhari? ada, Hah? ada.
Maksudnya hadis itu ada yang riwayatnya, ada yang lemah, Ada ada nggak yang doi kuat. Bukhari? Coba. Aku pengen tahu. Ada setiap hadis itu ada. Iya, di mana? Maksudnya di Mana? setiap Coba hadis itu tunjukin ada bukunya. karena itu kan bukan dari sumber utama ya. Sumber utamanya kan Al-Qur'an gitu. Tapi kalau di Kristen itu ada seperti itu, hukum seperti itu. Dalam Islam, sumber utama itu Al-Quran dan Sunnah. Jangan lupa dalam Quran surah Al-Hajj dikatakan, Al-Hajj ya kalau saya nggak salah, Ya. perkataan Nabi itu wahyu. Jadi dianggap hadis itu juga wahyu menurut kalangan ulama. Iya, memang hadis dan sunnah. Sunnah dan Jadi, Al-Quran. Kita Kalau kasih kamu dulu bilang- dia waktu untuk carikan ayat Injil yang dimana itu tadi lebih kejam dari tadi. Coba, kita penasaran juga. Enggak, maksud saya bukan lebih kejam ya. Enggak, Maksud tunjukin saya aja. ya tunjukin. sama-sama Nggak, aja Saya ya. kasih waktu bro googling dulu. Iya. Saya bantu bukain ayat Alkitabnya. Biar fair kan? Oke. Saya bentar ya. Saya cari ya. Saya pernah lihat videonya soalnya. Wah, ada Yang yang typing, Prof, eksperimen. kalau mau lengkapnya ke Jakarta aja ketemu Bang Zuma. Wih. Enggak, saya pernah lihat videonya itu orang Jerman. Ini Dia Aku membacakan kok video ayat. baru ini. lagi sih. Ayat Alkitabnya aja udah cari. Oke, bentar. Saya Injil ya, Matius sampai Wahyu. Sebenarnya Wahyu pun bukan Injil, itu surat apokaliptik. Ini yang nyuruh Prof langsung ke Juma ya. Ini saya kasih ya. Kayak saya kasih informasi ya. Juma itu udah muntah darah. Muntah darah, ditanya di mana ada dalil mayat baginda itu harum. Kagak ada. Dia ngasih apa? Hadis yang salah. Ya, yang masih bangga-banggain Juma. Aduh, itu kenapa nggak digembor-gemborkan sih, Prof? Yang dia muntah darah itu 2 kali hilaf. Kita kan nggak kayak mereka ya. Udah muntaber mimisan kok. Masih aja dibanggain. Aduh. Kasian. Pengguna baru TikTok sepertinya yang di bawah ini ya. Kak Agatha, Silakan. Dengan ke Jakarta. Iya, Zuma nggak di Jakarta, di Makassar dia. Silakan, Kak Agatha, Mai apa ini? nitip nanya dong Kak ke abang yang tadi. Kalau yang nggak puasa tuh bisa diganti dengan ngasih makan 1 orang miskin. Kalau ngasih makan 2 orang miskin gimana coba? Pengen tahu ya. Mubazir. Berarti 15 kali aja. Ya, jadi maksudnya bener-bener pengen tahu dari dia ya. Coba ya. Soalnya kan kalau kita belanja online kan Kak 30% tapi maksimal 10.000 gitu kan Kak, paham nggak? Nah kalau di mereka bisa Ada nggak batas maksimumnya ya. bisa nggak gitu? Siapa tahu kan ada orang yang banyak uangnya, dalam 1 hari bisa kasih 1.000 orang kan, jadi bisa nggak usah puasa berapa tahun misal. Coba ya Bang Narendra. Iya sih, ini ide sih, ini betul. Berlaku kelipatan nggak ya gitu ya maksudnya ya? Oh iya. Tuh, tapi ini Bener juga ya. bertanya ya, tapi ini benar-benar bertanya bukan mau gimana. Thank you. Oh baik. Oh, Anda santun sekali ya. Baik. Bener juga. Itu smart solution. Kok lu ngide banget sih, lu kepikiran gitu ya? Gue gak kepikiran loh itu. Kritis nih, Kristen ya berarti Bang Miss Tiles nih. Iya, kalau aku tuh kalau ada yang bisa dihitung aku suka tanya dulu gitu biar memang gitu. Coba ya Bang Anak Narendra ya. matematika ini. Ini anak matematika ini. Soalnya kan Kalau Bang Narendra anak mati-matian. Selamat malam murid-murid baru Solus. Ini
kambing yang udah tua bangkotan yang nggak mau orang membelinya ya. Siapa? Kambingnya nggak pernah laku loh. Setiap ada acara kurban jual kambing ini yang paling nggak laku. Masih aja. Maaf ya, kambing-kambing di sini yang udah expired ya, yang udah menjelang ajal, udah ujur ya. Mohon maaf. Kayak dia, terus siapa? Bastian apa? Nah itu. Inobor. Terus siapa lagi? Yang satu lagi tuh yang dokter mantri-mantri itu siapa sih? Usman Aziz. Raka Juki, aduh. Yang udah mau menjelang ajal tuh udahlah. Kalian mendingan ngasuh cucu aja. Itu lebih baik bagi kalian. Banyak-banyak lah. Apotik ya. Iya. Yang cuman ngomongnya, masa baca namaku Agustis katanya. Bang Prof. Ya, Bang Bang. Prof. Seandainya ada ajaran kita yang tidak relevan di negara kita, Bang Prof milih pindah negara nggak? Ajaran kita yang tidak relevan dengan Negara kita. Abang pilih pindah negara nggak? Kalau aku sih pindah sih. Iya juga sih, bener ya. Coba Narendra pilih. Kalau agamanya syariat. Kalau Bang Narendra pilih pindah nggak ya? Atau Pindah dia udah, pindah. Oh, udah pindah langsung. Udah pindah alam dia. Keluar dia udah. Oke, ini ada Trianto. Lah, Pergi juga. kabur semua. Bukan gara-gara aku nanya yang tadi kan. Mau main kick. Aduh, ini murid-murid badut Solus nih. Aku suka kali ya buat orang itu naik turun di sepertiga malam. Ya, itu. Jadi sebenarnya kau itu adalah hewan sirkus. Bagaimana memperlakukan hewan sirkus? Ya dinaik turunkan lah. Gitu caranya. Ada Bang Panji Asmoro. Iya, saya. Panji. Selamat pagi Bang. Udah pagi nih ya. Selamat pagi Bang Panji. Iya, selamat pagi juga. Silakan Bang, mungkin ada yang mau ditanya kepada hostnya yang manis dan cantik kata Mikana. Bang Panji Muslim atau Kristen? Dulunya Kristen, terus Muslim, tapi ngambang. Ngambang ya? Ngambang. Karena cuma yang ngambang. Silakan. Ya karena pernikahan. Maaf bercanda. Nggak apa-apa. Iya memang rata-rata Nikah kalau dini ya? mualaf itu karena ini sih. Harta tahta farjaha. Silakan. Iya. Aku dari semalam itu dari jam 6 sampai setengah 2 ngikutin Mbak Agatha. Ya Aku gak ketempelan loh. Seru Mbak Agatha. Seru. Jadi saya mengagumi Anda itu tahu apapun kitab dari dua kitab itu ya Amit ngomong Injil sama Al-Quran tuh tahu di situ apapun tahu itu, makanya aku tertarik di situ. Sebenarnya tidaklah pengetahuan saya ini melebihi apa pengetahuan profesor. Sebenarnya profesor ini jauh. Iya. Levelnya itu ribuan. Bisa aja lu tak. Ada juga profesor yang semalam tak simak sampai setengah 2 semalam. Kita ini sama-sama murid. Bang Panji. Bang Panji. Iya.
aku lihat profil Bang Panji kayak mencintai kebudayaan Indonesia banget ya Bang. Iya, aku Indonesia banget. Aku lihat kayak ada penari tradisi dan lain-lain gitu ya Bang ya. Iya. Kalau semua penari tradisi di Indonesia itu dihilangkan Bang, harus pakai hijab boleh nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Tetap kita orang Indonesia. Ya, gimana menurut Bang Panji? Kan saya hanya bertanya. Yang jelas kita orang Indonesia. Ini maksudnya gimana? Ya kalau orang Indonesia kan punya budaya sendiri. Nah, pertanyaannya itu loh. Tolong lagi. Iya, maksudnya gini Bang Panji, kan kalau Bang Panji lihat penari Jaipong, penari Bali, Iya. kan ada yang mengatakan baju seperti itu dari haram gitu Bang. Misal ya, saya nggak bilang dari mana. Iya. Seandainya jadi harus berhijab kan, Abang setuju nggak? Enggak. Kenapa? Coba kenapa? Dari sisi yang suka budaya, gimana kira-kira? Ya kalau saya kan kita ya kita, mereka ya mereka. Berarti abang nggak Islam dong? Kan saya udah bilang. Yang tinggi iman Islam dong. Kan ada Islam juga, ada Islam Nusantara. Islam Nusantara. Islam Nusantara kan Islam yang ada di Nusantara, bukan Islam yang di Arab. Yang nggak diharap-harapkan untuk di Indonesia. Loh, yang tadi hilang. Satu lagi kabur. Saya menyambung ke arti kata relevan dari Pak Prof gitu. Ya Pak Prof ya. Jadi sebuah aturan yang apakah bisa relevan di sebuah wilayah gitu. Mungkin Pak Panji ini belum paham kali ya. Oh iya, soalnya gini Kak Agatha, ada beberapa pekerja budaya dan tari gitu ya. Iya. Di saat istilahnya akhirnya mengikuti atau berhijrah, mereka tuh hampir akhirnya memilih untuk tidak melakukan proses budaya atau tari tersebut lagi. Jadi begitu saya tanya misalnya, kenapa kamu? Oh iya, saya udah berhijrah, jadi saya nggak boleh lagi goyang-goyang atau apapun gitu, Bang Panji. Iya. Seandainya semua melakukan itu, berarti kebudayaan kita bisa hilang ya, Mas Panji. Iya, bener banget. Bang Meta, negara mana tuh yang ngelarang itu, Bang? Yang Tajikistan. Tajikistan. Nah, dia itu juga itu kan melarang hijab kan. Mereka kembali ke pakaian semula mereka. Tajikistan. Kayaknya kalau dipikir-pikir benar ya, Bang? Nah, kalau dipikir-pikir benar ya. Kalau semua diislamkan, nggak ada budaya. Jadi budaya Arab semua. Betul Kak, betul. Karena kalau kita main ke berbagai wilayah, itu memang baju daerahnya aja memang tidak, mohon maaf ya, tidak cocok pakai hijab gitu. Misalnya pakai hijab tapi pinggulnya harus bergoyang kan gimana gitu dan lain-lain. Loh, ada ya Bang Meta ya, yang kemarin itu, yang gitu-gitu. Iya, jadi kemarin viral kan di TikTok ada kan? ya. Sekarang lagi viral juga itu di TikTok, yang review makanan gondal-gandul itu. Dia pakai hijab. Ya. Review makanan gondal-gandul. Hijab itu semuanya. Yang nonton ratusan ribu loh. Oh, itu ini kalau bahasa zaman sekarang jilbab. Mbak Kata. Silakan Iya. Bang Panji. Iya. Kalau saya nyimak kan ini banyak ya yang seperti ini,
di lain kamar gitu loh. Cuma yang menurut saya yang paling kondusif di sini di tempat Mbak Agatha gitu loh. Yang lain tuh pada ribut gitu loh. Jadi nyamanku di sini di kamar ini gitu loh. Di tempat Mbak Agatha. Bang Panji nyaman gara-gara Kak Agatha ya. Iya. Maksudnya gini, bukan masalah Magathanya. Jadi ada yang sok-sokan, sok pinter. Aku sebenarnya nggak pinter, cuma aku menilai gitu loh. Menilai dari segi aku sendiri. Jadi di roomnya Mbak Agatha itu kondusif, enak didengar gitu loh. Yang lain Ini mode kalem. Yang lain tuh mah keras-keras banget gitu loh. Jadi menghujat terus kata-kata kotor. Jadi males, paling scroll aja gitu loh. Gitu. Berarti ganti nih ya Prof ya. Harta tahta Agatha ya. Sekarang ada film di bioskop, Harta Tahta Boruni Raja. Apalagi Boruni Raja lah. Nah, ya. cuma satu hal ya. Satu hal yang mungkin jadi pemikiran saya itu kan dulu Nasrani karena nikah Muslim. Cuma saya nggak pernah menjalankan di situ. Terus ya udah Abang Kristen lagi aja. Ntar dulu. Cuma kan aku menyelami toh di situ kan sesama aja pada ribut sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kayak apa ya, seolah nggak nyaman gitu loh. Kalau mau nyaman ya melebu hotel lah Bang. Masa gini ya Bang Panji ya. Iya. Gini ya Bang Panji. Sorry. Gini Bang Panji. Kita yang kita pikirkan itu adalah ke depan. Setelah kita mati nanti itu kita kemana gitu. Jadi jangan hanya seputar dunia aja. Abang juga kan mantan Kristen ya. Kalau mungkin abang juga kurang mendalami tentang iman ya, iman kekristenan. Tapi tahukah Anda bahwa setelah mati nanti kita ini ada kehidupan? Ya, kita percaya adanya kebangkitan setelah mati. Kenapa? Karena Yesus itu sudah membuktikannya 2000 tahun yang lalu. Jadi fokus kita itu jangan hanya dunia ini aja gitu. Taruhlah abang pecinta seni, pecinta kebudayaan gitu. Tapi pikirkanlah apa yang jangka panjangnya gitu loh. Kalau sekarang abang hidup di dunia maksimal orang tuh hidup 70 tahun ya. Kebanyakan ya rata-rata gitu. Tapi setelahnya abang mau kemana? Nah itu. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan apa? Kamu memang dari dunia ini, tapi kamu jangan menjadi sama seperti dunia ini. Gitu. Mencintai seni budaya itu bagus, tapi pikirkan hal yang lebih penting lagi. Iya. Bagaimana kamu nanti mengakhiri hidup kamu dan kamu berakhir seperti apa? Sebenarnya saya tahu. Gini. Akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Betul. Iya. Tahu saya itu. Nah, kalau tahu bahwa Yesus itu adalah sang hidup, berarti kalau kita percaya kepadanya setelah mati, kita tetap hidup. Iya. Saya tahu. Karena dia sang kebenaran itu, dia Allah itu. Ya iya, Allah yang menjadi manusia. Yesus itu ya Allah yang menjadi manusia, tahu saya. Tapi nggak tahu. Pas mari coba. Saya, gini loh. Umpama saya kan awalnya dari Kristen ya, sekarang mualaf juga nggak pernah menjalankan apapun, nggak pernah aku. Terus tak pelajari semua. Akhirnya kenyamanan itu kok ternyata tetap di Kristen ya, gitu loh. Tahu nggak itu artinya apa bang? Ya karena tahu. Karena abang itu pernah diterangi hatinya. Ya. Makanya ketika kamu
pergi ke gelap pun kamu masih mengenang terang itu. Iya. Ya itu. Karena aku sendiri Nah. mengalami ketika aku amit ngomong ya, aku di Muslim ya. Di Muslim aja masalah berseru sesama Muslim aja, wah, astagfirullah ya ibaratnya ya. Banyak yang penghujatan ini itu, aduh nggak jelas gitu loh. Iya, Gitu. kita tahu mereka itu seperti apa. Nah iya, makanya kalau aku amit ngomong, aku pernah ngomong sama anakku yang pertama, kamu jangan pernah menghina Isa Al-Masih, itu Yesus, karena dia itu orang terpilih yang punya kemampuan di luar kemampuan nabi-nabi yang lain, gitu loh. Nah, dari gini ya, Amit ngomong, ya mungkin aku salah, cuma mungkin penilaian sampean ya, aku terjebak nggak sih? Iya, abang itu Bang Panji ini sebenarnya ya Kak. saya katakan ya. Kok aku kayak lagi nonton yang pacaran? Gini Bang Panji ya. Iya. Ini adalah bukti bahwa Roh Kudus itu masih bekerja di hati Bang Panji. Tahu nggak kenapa? Iya. Nah itu. Karena Roh aku Kudus itu berusaha menginsapkan abang. Gini, Amit ngomong ya, Mbak Agatha. Saya tuh paling nggak terima kalau Yesus atau Isa Al-Masih dihina. Itu nggak terima saya. Itu aja. Karena Isa Al-Masih atau Yesus itu orang-orang terpilih. Dan kemampuannya dia itu luar biasa. Bukan karena itu aja sih Isa Al-Masih ini ya, atau Yesus ini. Ini manusia yang tidak bercacat celah. Tidak punya salah apapun. Dia bahkan berkorban untuk banyak orang gitu. Tapi orang menghinanya dasarnya pun nggak ada. Untuk menghina dia pun nggak ada dasar sebenarnya. Jadi fitnahan semua yang dilontarkan orang-orang kepada dia. Dan maka benarlah kata Yesus, kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Sebelum kamu menerima itu, aku terlebih dahulu mendapatkan bagian itu. Nah ini, bahwa perkataan Yesus itu memang benar gitu. Bahkan dia mengatakan apa? Berbahagialah orang yang difitnah oleh sebab namaku. Loh. Karena telah difitnahkan juga nabi-nabi sebelum kamu. Berarti Yesus juga sudah difitnahkan segala yang keji kepadanya. Jadi apa yang mau bisa kita tangkap Bang Panji? Seperti yang di dalam Alkitab dikatakan, ya, perumpamaan anak hilang itu. Ya Bang Panji, kembali kepada Bapa. Ya Bang Panji ini anggaplah anak yang hilang itu yang udah menghabiskan segala sesuatu dengan berpoya-poya dan akhirnya tersadarkan kembali. Karena sama seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya, demikian Allah kita gitu. Kamu pernah hilang, kamu pernah meninggalkan dia, tetapi begitu kamu kembali, apa yang dilakukannya? Di dalam Alkitab yang dikisahkan itu seperti apa? Bahkan bapaknya itu mengadakan perayaan dengan kembalinya anaknya. Karena sukacita anak yang hilang itu ketika kembali itu lebih banyak lagi dibandingkan yang lain gitu. Nah kalau sudah begini, kalau abang juga sudah berpikir gitu, maka kembalilah kepada sang Bapa. Iya. Itu nggak ada yang mustahil gitu. Jangan kita mencintai dunia ini. Dunia ini cuma sesaat. Istri abang cuma berapa tahun sih sama abang? Anak abang berapa tahun? Tetapi Tuhan Yesus itu tetap untuk selama-lamanya. Saya ya, jadi mualaf, nikah, terus punya anak 1, terus nikah lagi, anak 2, terus ditinggalin. Di sini
Di yang kedua inilah aku berpikir, Hmm. berpikirku aku kok nggak nyaman ya di sini, gitu loh. Terus aku merasa apa ya? Aku pengen berdoa, ya Allah, ibaratnya ya, ya Allah, aku susah, tapi nggak tahu caranya. Karena aku udah 25 tahun baru ikut Islam, ibaratnya gitu loh. Gitu. Maksudnya nggak bisa bahasanya ya Bang ya? Ya cara sholat segala macam itu nggak bisa, nggak tahu. Susah ya Bang? Iya, ibarat gini, kita denger kata-kata dari Al-Quran lah ibaratnya, kita kan nggak tahu maknanya apa, kan gitu tuh. Yang kita doakan itu apa kan nggak tahu. Betul. Jadi kan nggak nemu di hati gitu loh. Nah itu makanya gini loh, aku pengen pencerahan aja ya. Makanya aku paling adem tempat Mbak Agatha, yang lain nggak aku. Itu hujat-hujatan terus itu, yang lain tuh di TikTok tuh. Nah nanti ke depan, aku sih udah pernah ngomong sih sama anakku juga, pernah ngomong. Nanti kalau istriku yang sekarang udah menceraikan aku, dia menikah lagi, aku tetap kembali ke Kristen. Kalau abang ada umur, kalau besok nggak ada umur, Ya nggak gimana? tahu. Karena nggak gini. Kalau keyakinanku sendiri, karena kebenaran itu aku tahu. Cuma yang aku jalanin sekarang ini, aku nggak tahu gitu loh. Oke. Ini ada ayat di Alkitab ya. Ketika kamu sudah mendengar kebenaran itu, mari jadi pelaku firman Tuhan. Gitu. Kemarin Yakobus berapa ya? Yakobus 4. Ya, itu satu pasal itu baca deh. Ya, kalau kita sudah tahu. Karena gini ya Bang ya, ketika kita sudah mendengar kebenaran kita tidak melakukannya, kita berdosa. Yakobus 4 ayat berapa saya lupa. Itu dikatakan. Ayat 17. Thank you Eyang. Ya, jadi kalau kita sudah tahu mana yang benar, kita tidak melakukannya, kita ini berdosa, Bang. Loh, bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari dosa itu? Ya kita harus berdoa kepada Tuhan. Mau kamu tidak tahu cara sholat, mau kamu tidak tahu cara berbicara kepada Allah, rohmu itu bisa berbicara langsung kepada Allah melalui doa-doamu yang tidak pernah bisa kamu utarakan gitu. Karena itu tadi Bang, Iya. sekiranya Gini. kita orang Kristen ini, ya kita sudah tahu nih, ini salah gitu. Tetapi kita tidak mengerjakan yang benar itu. Kita juga berdosa bagi diri kita. Iya. Anak saya yang paling apa ya? Barep itu apa ya? Bungsu apa? Bungsu. Itu kan berhijab. Aku pernah ngomong sama dia. Dari awal kan aku ngomong gini. Ayah kan dulunya orang Kristen. Ya nggak pintar banget sih, nggak pintar banget. Cuma tahu gitu loh. Akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Tahu. Itu. Terus sama yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu tetap Isa Masih. Iya. Ya. Dan keajaiban untuk Isa ataupun Yesus itu kan menghidupkan orang mati. Terus orang buta disembuhkan, orang sakit disembuhkan, bahkan sampai berjalan di atas air. Terus orang yang kurang makan di situ kan cuma ada roti 5 Diberi sama makan. Nah, Ya, diberi makan. sedangkan itu kan mujizat luar biasa toh.
Iya, itu pekerjaan Allah. Nah iya, Karena dia adalah Allah. nah iya. Allah yang jadi manusia kan gitu loh. Cuma kan untuk yang lain kan diskriminasi ini kan apa ya, seolah-olah kita menyembah manusia, terus yang apa ya, tahulah itu. Iya. Jadi sebenarnya abang udah bener ya. Pilihan abang Panji itu udah bener ya. Ketika abang udah tahu bisa membedakan mana yang benar, mana yang kasih, mana yang cabul, ya, Iya. yang ajarannya sesat itu ya bang ya. Jangan Iya. diikutin bang. Udah tahu ya. Nabinya aja tengok tadi udah dibukakan, yaitu hadisnya ya. Membunuh ya. Menyiksa, mencongkel mata. Lu Tuhan Yesus ya memberi mata pada orang buta. Lah ini, yang satu ini malah yang udah punya mata dicongkel. Nah itu, ini udah ketahuan sekali ajaran sesat gitu. Jadi alangkah baiknya Bang Panji ini kembalilah kepada Allah yang benar, Allah yang adalah kasih, Allah yang benar-benar peduli kepada manusia, bukan ajaran yang mengerikan gitu loh. Ya puasa nggak pernah, nidurin babu, nikahin bocil tuh, aduh. Kita melihat teladan Kristus ya bang ya. Iya. Karena mau kayak gimana pun ajaran itu, teladannya itu udah nggak ada ukurannya lagi tuh. Teladan Yesus itu harusnya gambar dia, ikonnya Yesus itu ada di dalam diri kita. Kalau memang kita ini mengimani dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, maka mari kita menggambarkan Yesus Kristus itu ada dalam diri kita. Jadilah Kristus kecil gitu. Karena kita sudah mengenakan Kristus itu. Jangan pula ya kita ngikutin dan menyembah lagi. Untungnya abang ini nggak pernah nyembah Allah yang gitu ya. Untungnya gitu loh. Ya paling Ya, sholat jangan id aja lah. Kalau bisa Paling- jangan bang. Kalau saya cuma paling sholat id aja untuk lebaran itu aja sih. Cuma aku sendiri nggak tahu itu maknanya apa, nggak tahu sholat itu gimana, nggak tahu itu loh. Iya, karena itu bukan Allah yang benar itu. Ya masalah benar nggak benarnya nggak tahu kan, makanya masalahnya kan saya kan nggak tahu itu artinya apa, yang diucapkan apa, nggak tahu. Pernah dengar ayat gini nggak bang? Pernah dengar ayat gini? Dari buahnya lah kamu tahu pohonnya seperti apa. Pernah dengar nggak? Kita mengenal pohon itu dari buahnya gitu. Iya. Jadi seperti apa buahnya itu, seperti itulah pohonnya. Ya kalau ajarannya itu salah, jahat, ya pasti perilaku orang-orangnya pasti jahat. Coba lihat yang diajarkan Yesus. Cuma Selalu mengasihi, memaafkan, mengampuni. itulah Itu. yang saya cerna itu di situ. Sedangkan orang Kristen itu kayak gini loh. Musuhnya aja suruh mengasihi. Itu hal yang berat banget itu. Iya, Musuh. itu levelnya bukan level dunia, itu level Allah itu. Iya, makanya itu Nah itu. yang paling berat itu kan itu. Sedangkan Udah, sekarang gini aja Bang Panji. Sekarang gini aja. Bang Panji ini berdoa. Sekarang abang berdoa di kamar Anda sendiri, tutup pintumu, berdoa, renungkan semua apa yang kau lakukan. Biarkan kamu itu curhat kepada Tuhan. Sudah salah saya selama ini. Ngaku minta ampun gitu. Tolong bantu gimana jalannya ini. Tuhan itu pasti akan memudahkannya gitu. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang naik turun di sepertiga malam yang kurang kerjaan. Karena Yesus itu bilang apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Iya. Jadi Tuhan Yesus ini maha hadir. Jadi abang berdoa, abang minta kepada Tuhan Yesus, minta ampun. Pertama minta ampun dulu. Gitu. Iya. Ya, nanti berdoa ya bang ya. Semoga abang ini diberikan enggak, hidayah untuk Kalau- kembali kepada Tuhan Yesus. Halo, selamat malam. kalau saya ngomong kayak gini salah nggak? Apa tuh? Ini saya tuh ini kan saya itu pernah menikah 2 kali. Nah, kalau istri saya itu sampai menikah lagi, saya tuh ngomong sama anak saya yang pertama, kan anak saya berhijab tau. Nah, aku ngomong gini, Oh, anaknya jadi Islam juga bang? iya, anak saya itu Islam semua.
Karena aku menikah itu kan masuk Islam Hmm. gitu. Menikah anakku Islam semua, nikah lagi 2 kali, terus bubar lagi. Terus aku ngomong gini, karena aku merasa merasa tersakiti di kehidupanku seperti ini. Terus kenyamanan nggak ada, kok aku tiba-tiba merasa apa ya? Merasa aku nyamannya kok di situ ya. Kan aku Ya, bisa berarti Bang Panji ini udah salah jalan. Makanya iya, saran saya Bang Panji itu berdoa, minta doa pertobatan, bertobat. Nah, kalau ada gereja terdekat, Abang boleh masuk ke situ. iya. Abang minta saran sama pendetanya seperti apa. Nanti mungkin Abang bisa dibaptis, menerima Cuma aku Kristus kembali. cuma aku ngomong Dan gini, ingat Bang Panji, bentar. ngomong Dan ingat ya, Bang Panji, Anda ini laki-laki. iya. Anda adalah imam di keluarga Anda. Seharusnya anak dan istri Abang itu nurut, manut sama Abang. Karena Abang ini imam. Jangan takut. Iya. Cuma Orang aku Kristen itu pernah jadi kepala, bukan jadi ekor. ngomong gini, Halo Bro Mbak Tata. Panji, giliran. Hmm, Terima kasih. Oke. 1 menit lagi Bang Panji. Bentar ya Bang Nur. iya oke. Hmm. Silakan. Terima kasih, ini pesan kepada saudaraku. Bentar dulu. Ini biar diselesain. Bentar. Silakan Bang Panji, 1 menit lagi. Nah, saya pernah ngomong gini, kalau istri saya yang kedua ini nikah lagi, saya balik ke Kristen lagi. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan Bang, jangan nunggu, jangan ngarep istrimu nikah lagi baru kau balik Kristen. Besok kau meninggal, kau nggak dapet istri, nggak dapet juga keselamatan. Nanti nyesel. Bukan gitu. Ya, jangan gambling sama Tuhan. Ya maksudnya kalau kan bukan dia gitu. nikah lagi, kalau dia nggak nikah lagi, kau jadi Islam selama-lamanya gitu. Bukan gitu Gimana? maksudnya. Ah, Berarti kan kalau dia nikah lagi, berarti kan nggak balik ke sama saya. hmm. Nah, terus yang saya perjuangkan itu apa? Ya nggak ada. Kau memang Nah. sedang menjaring angin. Nah, ya Ya memang makanya yang kau itu. kerjakan sia-sia selama ini, makanya Nah, bertobat makanya sama saya. itu kata saya kan, aku ngomong sama anak saya yang berhijab. Anak saya kan tahu ilmu agama Islam. Saya ngomong sama dia, kalau ibumu ini nikah lagi, saya mau pindah lagi ke Kristen dan saya tidak akan menikah lagi. Ya. Kita doain aja ya Bang ya. Ya, ambillah keputusan sedini mungkin Bang, karena kita nggak pernah tahu napas kita ini sampai kapan. Ya, sama Iya. seperti kambing-kambing yang di bawah ini juga ya. Maksudnya Mereka ini nggak pernah tahu kapan waktu itu berakhir dari hidup mereka. Mereka ini banyak sekali yang tidak menghargai nyawa mereka. Makanya mereka masih menjadi pengacara nabi mereka yang maaf ya, kita tahu semua ya, agak-agak ngeri gitu loh. Serem-serem ajarannya gitu. iya. Semangat ya Bang Panji ya, berdoa ya, tiap hari berdoa. Iya. Berdoa, minta ampun sama Tuhan ya. Renungkan Iya. semua apa yang sudah kau lakukan. Kau itu sudah berpaling dari Allah gitu ya. Semoga Nggak berpaling. cepat mendapatkan kebenaran. Saya itu Iya, nggak berpaling, tapi kan- tetap meyakini. Jadi gini Bang, ya Anda yakin tapi Anda tidak berbuat apa-apa. Karena iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Gitu. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, ya sama seperti kamu ngomong cinta sama istrimu, tapi kamu tidak melakukan sesuatu untuk menyenangkan hatinya, ya kau itu cuma cinta di bibir. Kamu itu cuma yakin di hati, tetapi itu tidak teraplikasikan melalui perbuatanmu. Semoga dari sini Abang menjadi laki-laki yang lebih bijaksana, yang lebih tegas, bisa mengambil keputusan. Ingat, hari-hari akhir ini kita nggak pernah tahu seperti apa. Mungkin besok lebih buruk atau lebih baik, tetapi percayalah Tuhan itu selalu menyertai kita dalam segala hal gitu. Jadi ingat ya, jangan hanya ingat kasihnya Allah, tapi Allah juga bisa murka. Kalau kita juga tidak bertobat, Allah itu bisa murka kepada kita. Hati-hati. Iya. Gitu ya Bang Panji ya. Selamat ya, selamat berjuang ya. Ya, oke. Nih saya ganti ke yang lain ya. Thank you Bang Oke, Panji, Tuhan berkati. sama-sama.
Amin. Oke, silakan Nur. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam semuanya saja. Setelah mencermati dari room ke room ini, semakin terbuka bahwa Allah sesembahan saudara Kristen ini dengan sesembahan kami yang Muslim itu jelas sekali perbedaannya. Karena kalau kita mengkaji dari perdebatan ini, Allah sebelumnya itu tidak punya nama. Tetapi di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama. Jadi dari satu hal ini sudah berbeda sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejarah sesembahan orang Yahudi termasuk Kristen, karena Kristen kan berasal dari Yahudi. Ini sangat penuh dengan fakta. Jadi dalil kamlisihi sayun ini cukup bertentangan dengan sejarah pengenalan nabi-nabi terdahulu mengenali Tuhan, karena Tuhannya pernah menjumpai umatnya. Jadi selama ini saya ini lebih mengenal Rasulullah dibanding dengan Allah sesembahan saya sendiri. Makanya saya kadang-kadang merasa miris dikatakan tidak mengenal Tuhan sesembahannya, tapi justru yang dikenal Rasulullah melalui ustadz-ustadz tanpa melalui fakta yang terjadi seperti yang diperdebatkan tadi. Jadi saya tidak banyak berbicara kepada saudara. Pak Nur Hasana ini Islam atau Kristen? Saya Islam. Ini kepada saudaraku Muslim supaya mengenali Allah sesembahannya ini betul-betul real atau ciptaan. Karena kalau sebuah ciptaan mempunyai nama itu bukan lagi pencipta. Sesembahan punya nama itu berarti ciptaan. Karena selama ini tidak merujuk kepada sesembahan nabi-nabi terdahulu. Saya pun juga mengambil sikap yang sama. Melihat perbedaan yang cukup nyata antara sesembahan yang kami imani dengan saudara Kristen. Jadi ini supaya pembelajaran bagi saudara kami yang Islam supaya mengenali Allah sesembahannya itu ada atau enggak. Kalau memang Maha Tahu tadi sudah dijelaskan, akan tahu sejarah tentang sunat, tahu sejarah tentang pengorbanan. Karena mindsetnya dua Allah sesembahan ini berbeda. Yang satu menawarkan keselamatan tanpa pamrih. Tetapi di salah satu sisi ada Allah yang menawarkan keselamatan dengan pamrih yang berupa ibadah. Ini berbeda sekali ya. Cukup itu saja supaya saudara kaum muslim juga mempelajari, ikut mengambil tema atau hikmah dari perdebatan ini supaya ada komparasi, mau membandingkan kitab suci yang diimani dengan kitab suci sebelumnya, karena itu perintah amanat ya dalam Quran kan jelas di Al-Baqarah 2, di Al-Maidah 46. Makanya sangat salah kalau kita tidak mempelajari kitab sebelumnya. Tetapi ya anehnya tuh kalau kita pelajari akan nampak perbedaan yang cukup signifikan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah sesembahan nabi-nabi terdahulu. Kan mempunyai sejarah kan kalau Allah sesembahan saudara Kristen. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala ini saya belum memahami sejarahnya munculnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan hanya pernyataan baginda saja. Itu saja yang saya pahami. Saya juga cukup tercerahkan dengan channel-channel seperti ini. Siap. Makasih Pak Nur Hasana. Ngeri kali ya Bang narasinya. Apa ngerinya Alwi? Coba. Yang ngeri itu Iya, dia berpikir kritis, tapi tidak mau belajar, hanya bernarasi liar kayak gitu. Emang mau belajar? Kak Belajar lah. Kak Agatha, sebelum ke Alwi, aku boleh nggak tambahin buat Panji? Siapa tahu ada 600 orang ini yang punya kasus mirip Kak Panji. Boleh nggak sebentar, Kak? Oke, silakan. Oke. Jadi Kak Panji ini ada di dalam suatu kondisi yang dimana dia itu memilih untuk menikah dan akhirnya berpindah agama gitu kan ya, Kak ya? Nah, sebenarnya buat teman-teman di sini mungkin ada yang belum menikah
di 2 Korintus 6 ayat 14-15, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi teman-teman yang belum, kalau bisa hindari. Nah, kalau Bang Panji sudah nih, mungkin Bang Panji ada di dalam kondisi ini. Terus Bang Panji bilang gini, kok aku damai ya di Kristiani gitu. Kenapa? Karena di Yohanes 14 ayat 26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu Bang Panji, karena Bang Panji udah sempat menerima Roh Kudus, jadi Bang Panji akan selalu diingatkan. Seperti itu, beda dengan sebelah yang akan menyesatkan apa yang dia kehendaki. Gitu, tapi saya bilang yang sebelah ya, bukan yang mana. Lalu satu lagi yang terakhir, satu yang terakhir, karena Bang Panji, karena Bang Panji ini laki-laki, menurut Kak Agatha ada di Kolose 3 bahwa laki-laki adalah imam. Kita telah mendengar dan melihat bagaimana perdebatan yang terjadi dengan tema Yesus adalah Tuhan. Terkadang miris dan lucu yang naik atau masuk ke warungnya Agatha, bertanya, dan ditanya, termutar ujung-ujung kabur. Jadi seandainya lah, kalau Yesus mengajari kita, seperti yang dikatakan pro Islam tadi, bahwasanya mata dan mata atau congkel mata, penggal kepala, nyenggeria. Seharusnya dunia ini sudah kiamat atau telah musnah, walaupun dalam pengajaran Yesus Kristus mengajari hal demikian. Namun Yesus mengajari karena cintanya akan umat manusia. Kita diajari untuk mengasihi sesama, bahkan untuk musuh sekalipun. Inilah beratnya orang Kristen. Terkadang dalam hati, rasa jengkel, rasa muak bukan berarti kita takut ya. Tetapi selalu kita mengingat dan terniang di dalam hati dan pikiran kita bahwa Yesus mengajarkan kasih. Untuk apa kamu memiliki dunia namun kehilangan kehidupan? Karena siapa percaya kepada aku, maka akan kujamin hidupnya. Inilah yang membuat kita teguh dalam Yesus Kristus. Jadi untuk para pendengar apologet, ini adalah suatu pembelajaran penting di dalam kasih Kristus. Seperti yang disampaikan oleh Kak Agatha, Prof. Megatron, dan Nemat. Agar kita paham, agar kita mengerti seperti apa dasar iman kita. Karena memang berat kalau dipandang mata. Memang ini sesuatu yang sulit diterima akal pikiran kita. Namun kita percaya sama Yesus karena Yesus telah membuktikan dirinya sebagai panutan kita, role model kita di dalam tujuan kita beragama. Karena kita beragama untuk memastikan setelah kehidupan yang ada ini kita mau kemana. Tapi biarlah mereka memilih jalannya, yang artinya biarlah mereka yang menanggung semua akibat perbuatannya, mau ditimbang amal perbuatannya, mau seperti apa keyakinannya, kita sahut, kita hormat. Tapi kita sebagai orang Kristen
sebagai wujud cinta kasih kita. Kita juga tidak harus berdiam diri. Kita harus defend atau bertahan di dalam keimanan kita, agar mereka tidak semena-mena di dalam menafsirkan atau seperti pola pikir mereka. Karena itulah tugas kita sebagai mempertahankan keyakinan kita. Demikianlah kira-kira untuk penamaru apologet dan saudara-saudara yang bimbang dalam pencarian atau kebenaran di dalam Tuhan. Kami menyajikan data dan bukti. Kami siap diuji di dalam kebenaran, dan kami tidak hanya omong-omong seperti muka kita. Kita memperkatakan yang benar dan yang benar. Kita tidak akan menutupi sesuatu yang bohong. Karena sesuatu yang bohong yang dibangun dengan sesuatu kepura-puraan pada waktunya akan tercium juga. Seiring dengan aromanya mengeluarkan kebusukan. Kita juga berharap dan mendoakan saudara Panji agar terselamatkan. Karena dia telah melemparkan mutiaranya kepada babi. Dan dia terpukul begitu keagatan memberikan perumpamaan tentang yang hilang. Biarlah saudara kita dijamah dan dikembalikan atas kemahkotaannya, keselamatannya. Demikian yang bisa kami sajikan. Tuhan Yesus memberkati kita.